نذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Sebagai seorang khatib tentu tiada bosan-bosannya selalu berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu-satunya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Di samping itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya
utamanya nikmat iman dan Islam, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan adanya berbagai macam rahmat dan nikmat itu tadi, maka di siang ini kita bisa menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan salat jamaah Jum'ah dengan berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan semua amal-amalan yang kita lakukan pada saat ini, baik yang wajib atau yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah salat jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, sebagai seorang khatib akan membawakan sebuah tema, menjaga keluarga dari siksa api neraka. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin, dan semua pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kepemimpinannya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baiti wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa walidi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amiru, penguasa, ra'in adalah pemimpin, pejabat adalah pemimpin, mulai dari kepala desa, dilanjut dari camat, dilanjut lagi adalah bupati, dilanjut lagi adalah wali kota, atau dilanjut lagi yang terakhir adalah presiden. Itu semua adalah pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya itu. Bagaimana cara dia memimpin? Menyengsarakan rakyat atau membuat rakyat itu bahagia? Membuat rakyat menderita atau membuat rakyat itu bahagia? Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah kepemimpinan, kalau kita ingin selamat jadi pemimpin, jadi penguasa, contohlah Umar bin Abdul Aziz. Tatkala dia menjadi presiden, tatkala dia menjadi khalifah, tidak pernah sedikit pun memakan harta negara, tidak pernah sedikit pun menggunakan aktivitas harta negara. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz itu lembur malam, tiba-tiba anaknya datang. Langsung seketika lampu dimatikan.
Apa kata anak? Wahai ayah, kenapa tiba-tiba lampu dimatikan? Wahai anakku, uang yang saya buat beli minyak ini adalah uang negara. Padahal kamu dan ayah ini ada mau omongan hanya pribadi, bukan masalah negara. Maka dari itu jangan sampai saya ini menggunakan atau makan harta negara. Inilah Umar bin Abdul Aziz, bukan seperti pemimpin-pemimpin sekarang. Umar bin Abdul Aziz tiap malam dia ngantor, tiap siang dia ngantor, malamnya dia hampir tiap malam ronda di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Dia adalah terus keliling mengelilingi rakyatnya. Pada suatu ketika dia ronda, tiba-tiba di pedalaman, di pedesaan ada rumah yang sangat jelek, kelihatan lampunya kedip-kedip. Didatangi oleh Umar bin Abdul Aziz, didengar di situ ada rintihan tangis sang anak. Didengar oleh Umar bin Abdul Aziz, anak di dalam berkata, ibu lapar, ibu lapar. Apa jawab ibu? Wahai anakku, tidurlah lagi, ibu masak belum matang. Sebentar lagi anak bangun dengan ucapan yang sama, ibu perutku lapar, ibu perutku lapar. Apa kata sang ibu? Wahai anakku, tidurlah sebentar lagi, ibu masak belum matang. Didengar oleh Umar bin Abdul Aziz, langsung pintunya diketuk, dibukakan oleh sang penghuni rumah. Wahai ibu, sebenarnya apa yang kau masak? Ternyata dibuka, yang dimasak adalah batu untuk menghibur anaknya supaya tidak menangis. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai ibu, kenapa batu kau masak? Wahai sang mulia, 2 hari 3 hari ini saya tidak punya perbekalan sama sekali untuk saya makan setiap hari. Apa kata Umar? Langsung rautnya merah, langsung berangkat ke gudang. Dia ambil gandum 1 karung, dipikul sendiri, ditengguluk sendiri. Kata ajudan, wahai sang mulia, tidak pantas engkau yang membawa, salah yang harus membawa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai sang ajudan, tidak seberapa berat yang saya bawa ini, tapi nanti masih berat laknatku, masih berat pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rakyatku masih ada yang menderita? Kok sampai saya nggak tahu? Inilah teladan, contoh sebagai seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Suami atau bapak tidak hanya cukup mencarikan makan, akan tetapi yang lebih berat dari itu adalah menjaga bagaimana keluargaku jangan sampai masuk neraka. Itulah tugas yang paling berat dihadapi oleh seorang bapak atau seorang ayah. Tidak mencarikan nafkah. Hampir semua orang laki-laki, hampir semua bapak atau ayah
bisa menafkahi, bisa memberikan makan anak dan ibu dan dan istrinya. Akan tetapi jauh lebih berat tugas seorang bapak adalah bagaimana caranya anak saya, keluarga saya, istri saya tidak masuk dalam neraka. Itulah tugas yang paling berat. Karena rata-rata ayah atau suami kalau sudah selesai bekerja tidur di rumah, ngopi, nggak tahu anaknya ini sudah pulang atau belum, sudah sholat atau belum, di mana anak saya di rumah nggak ada, main dengan siapa, di mana mainnya. Ini adalah berat tanggung jawab seorang bapak. Bukan hanya mencarikan nafkah, tapi menjaga keluarga dari siksa api neraka. Itulah lebih berat lagi. Kalau jadi seorang ayah, jangan punya komitmen sing penting aku wis kerja. Ini falsafah yang kurang baik. Sing penting aku wis kerja. Tapi bagaimana anak saya ini? Itulah yang lebih penting. Waktunya sholat, kita perintah sholat. Waktunya ngaji, kita perintah ngaji. Jangan kita biarkan saja anak-anak kita. Itu adalah tanggung jawab kita yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya adalah wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha wa walidih, ala ahli baiti zaujaha wa walidih. Istri atau ibu adalah pemimpin bagi anak dan rumah tangga keluarganya. Tatkala sang suami, sang bapak, sang ayah keluar kerja, maka tanggung jawab mula-mula di rumah adalah seorang ibu. Di manakah anak saya ini waktunya sekolah belum pulang? Di manakah anakku itu wancine ngaji belum pulang? Wancinya sholat belum pulang? Sudah pukul 4 belum pulang, enggak dicari-cari. Main dengan siapa anakku? Di mana mainnya? Ini yang penting. Tapi kadang-kadang tatkala ayamnya atau bebeknya atau lainnya belum pulang jam 4, satu tetangga mumet ditanya, nggak tahu ayam saya warnanya merah segini belum pulang. Tetapi tatkala anaknya belum pulang jam 4 belum sholat, nggak pernah dicari. Inilah tanggung jawab seorang ibu tatkala ditinggal oleh sang ayah kerja. Jangan dibiarkan. Pendidikan anak adalah penting, karena ibulah mula-mula madrasah pertama yang ada di rumah. Karena naluri anak itu adalah kepada sang ibu. Karena darah daging yang diminum oleh anak adalah darah daging ibu, maka cenderunglah ibulah yang diikuti. Oleh sebab itu, jangan hanya seorang ibu kalau sudah masak sudah lupa akan tanggung jawab. Kalau istri suaminya tiada ada di rumah, paling tidak bisa menjaga keluarga, harkat martabat dan anaknya. Jangan mudah-mudah, jangan gampang memasukkan suami atau masukkan laki-laki lain sebelum ada sang istri, sang suami. Kalau tanpa izin seorang suami, karena sekarang itu sering, karena dalilnya adalah Maurioni dan lain sebagainya, inilah sering sekali terjadi. Maka akibatnya adalah di rumah tangga hanya yang ada berantakan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka sebenarnya kita semua adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Inilah yang terpenting. Setelah ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya bisa menjaga diri saya, lantas bagaimana cara saya menjaga keluarga saya?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perintahlah keluargamu apa yang Allah perintah kepadamu, dan laranglah keluargamu apa yang Allah larang kepadamu. Jadi apa yang diperintah oleh Allah, perintahlah di dalam keluargamu, dan apa yang dilarang oleh Allah, laranglah dalam keluargamu, supaya jadi selamat dari api neraka. Muhammad Rashid Ridho dalam sebuah tafsir Al-Manar mengomentari ayat tersebut dengan pernyataan, ajarilah dirimu dan keluargamu serta adab. Inilah pernyataan Rashid Ridho dalam sebuah tafsir Al-Manar. Karena pada saat ini rata-rata anak itu nggak punya adab, nggak punya sopan santun, baik terhadap orang tua atau terhadap guru atau kiainya. Rata-rata nggak punya adab sekarang itu. Contoh kadang-kadang demikian. Ada orang meninggal dunia, di dalam kampung kanan kiri itu sudah ada yang duduk. Lantas ada anak yang mau lewat di depan orang-orang itu. Jangankan amit, tetap naik sepeda tanpa turun. Inilah akhir-akhir ini anak-anak kita krisis dari moral, krisis dari adab serta sopan santun. Lewat di depan guru seakan-akan lewat di depan temannya sendiri, bahkan kadang-kadang gurunya digojloki. Inilah anak-anak sekarang. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridho tadi dalam sebuah tafsir Al-Manar, ajari diri dan keluarga kalian serta adab, ini yang lebih penting. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول